Di ujung ini yang clue yang terpenting. Engkau percaya kepada qadar, takdir, baikkah dia ataupun buruk, ya. Ini riwayat pertama. Kita bisa buka riwayat kedua dulu, ya. Kita loncat. Di riwayat kedua diriwayatkan dari Abu Hurairah, hanya disebutkan engkau percaya kepada Allah, malaikat, kitab, bertemu dengan Allah, Rasul, dan hari akhir. Tidak disebutkan kata takdir. Di riwayat yang ketiga disebutkan, tapi kata baik buruknya tidak disebutkan. Wa tu'mina bil qadari kullih. Kamu percaya kepada hari akhir, lalu engkau percaya kepada takdir semuanya. Berarti kata baik buruk, kata semuanya bukan dari Rasulullah, tapi dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang lafaz Nabi cuma an tu'mina bil qadar. Kamu percaya kepada takdir. Ini hemat saya ketika baca hadis ini. Ini berdasarkan perbandingan riwayat Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah. Itu hebatnya Abu Hurairah, bisa memberikan perbandingan riwayat antara Umar ke anaknya dan Nabi kepada sahabat yang lain. Karena sahibul kisahnya banyak. Yang menyaksikan waktu itu tidak hanya seorang Umar, tapi juga sahabat-sahabat yang lain. Ya. Maka menurut saya takdir itu aslinya netral. Teman-teman, takdir itu asalnya tidak disebut baik, tidak disebut buruk. Tapi kalau dinisbatkan kepada Allah, dianggap berasal dari Allah, pasti semuanya baik. Kapan dia disebut baik, kapan dia disebut buruk? Kapan? Contoh, ada yang dokter nggak? Atau yang jualan obat? Oh, ada anaknya jualan obat tuh, Pak Hadat tuh, temannya Ustaz Arifin, Allah yarham. Itu anaknya jualan obat. Itu kalau ada orang sakit, beli obat ke dia, itu takdir buruk bagi anaknya itu. Atau takdir baik? Takdir buruk atau takdir baik? Cuma kalau dia yang sakit, takdir buruk. Kalau ada orang sakit, beli obat ke dia, dia sebut takdir apa? Baik. Tapi kalau dia yang sakit, berarti kata baik buruk dari siapa? Tukang pijit patah, urut patah. Kalau nggak ada orang yang patah, bagi dia takdir buruk nggak? Gimana? Benar, itu buruk bagi dia. Nggak ada orang terapi sama dia. Nah, sekarang yang sekarang antum anggap dokter. Kalau nggak ada orang sakit di dunia ini, dokter kesepian job nggak? Benar. Baik menurut dokter, tidak baik menurut yang sakit. Maka kata baik dan buruk bukanlah dari Allah. Baik buruk itu persepsi. Dari Allah turunnya semuanya baik, semuanya netral. Nggak ada, buruknya nggak ada. Kita yang menilainya baik ataupun buruk. Tetangga kita beli rumah, tetangga kita beli mobil, baik nggak tuh menurut dia? Tapi parkirnya kadang depan rumah antum. Jadi buruk ya? Udah nggak bilang-bilang beli, parkir lagi depan rumah kita, ya nggak? Sesekali minjemin kek, atau kasih ya, enak amat dikasih. Kemudian yang ketiga dia bertanya mengenai akhbirni anil ihsan, ceritakan kepadaku apa itu ihsan. Ahsana yuhsinu ihsanan, hasanah, baik, bagus, sempurna. Ihsan, kesempurnaan agama. Apa arti ihsan? Kesempurnaan agama. Apa jawaban Nabi SAW? Ihsan itu an ta'budallah ka'annaka tarah. Engkau menyembah Allah seakan-akan memandangnya. Gimana? Tadi sholat ketemu Allah nggak? Belum ya? Beneran? Enggak ya? Terus dengan sholat begitu antum merasa
orang yang beda faham masuk neraka. Kalau dulu kan kaki dikejar-kejar ya. Sekarang takut corona deh. Emang corona bisa lari dengan jarak-jarak kan gak juga. Teman-teman, sahabat-sahabat dimuliakan Allah, engkau beribadah seakan memandangnya. Allah bukan benda. Allah bukan fisik, bukan metafisik. Bukan dua-duanya. Allah maha suci dari semua gambaran manusia. Lalu bisakah Allah dipandang dengan mata fisik? Nggak bisa. Metafisik, kolbu, nggak bisa juga. Terus dengan apa Allah dipandang? Dengan sesuatu yang dia pernah tiupkan ke dalam tubuh ini. Apa yang dia pernah tiupkan ke tubuh kita? Ruh. Ruh itulah yang bisa memandang Allah. Saya mau tanya sama antum, ruh itu ada rupanya nggak? Ada bentuknya nggak? Di mana tempatnya? Di kolbu? Ayo cek dulu, ada nggak? Jangan-jangan nggak di luar, nggak di dalam, nggak tahu di mana. Hanya Allah yang tahu. Itulah yang disebut rahasia. Jika ruh kita rahasia, Allah maha rahasia. Maka tidak akan dapat seseorang memandang Allah sampai dia lebur dalam kerahasiaan dirinya, baru dia bisa memandang kepada Allah yang maha memiliki rahasia. Leburkan dulu pandang fisik, pandang kolbu pun tidak boleh ada di situ. Antum mengatakan saya sudah zikir Allah, Allah di kolbu, belum bisa, itu baru nyebut nama. Saya sudah zikir la ilaha illallah 70.000 kali 7, itu baru nyebut dengan lidah. Allah bukanlah huruf alif lam lam ha, itu nama. Yang punya nama tidaklah huruf. Tidaklah huruf dan sara, tidaklah cahaya seperti ini, tapi dialah sumber semua cahaya. Bingung deh kalau gitu ya. Emang harus bingung. Itulah makomnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ditanya, bima ta'rif rabbak? Bagaimana cara engkau mengenal Allah? Apa jawaban beliau? Al-ajzu anil idrak. Kamu ngaku tidak bisa mengenalnya, itulah awal ma'rifat kepadanya. Engkau mengatakan, ya Allah, mata kami tidak sanggup memandangmu. Mandang mataharimu, kami sudah silau. Ini baru cahaya ini saya sudah silau. Coba lama-lama lihat matahari. Hitungan hari antum buta. Ya. Kalau memandang Allah, gak bisa pakai mata ini. Jadi kalau ada ateis, apalagi sekarang kelompok-kelompok yang lagi gandrung yang anak muda nih, kebatinan atau ateis, apalagi namanya, agnostik, waduh ya salah. Saya ngobrol dengan seorang ateis. Saya tanya, kenapa kamu tidak percaya ada pencipta alam, Allah? Allah itu sebutan orang Arab. Ente nyebutnya apa? Boleh, aneh tanya gitu. Ah, nggak bisa dilihat. Oh gitu. Jadi kalau nggak kelihatan oleh matamu, berarti nggak ada. Nggak ada. Nggak lama setelah itu, dia patah hati. Sedih bukan main. Ketemu. Kita tanya, kenapa kamu? Lagi patah hati bang. Sakit bang. Remuk bang. Aku nggak percaya. Loh kenapa? Nggak kelihatan. Bengong juga dia. Besok-besok ada lagi. PHK, tapi ateis. Dia nggak percaya karena Allah tidak bisa dilihat. Datang, bang, lapar, traktir dong. Nggak percaya gua. Kenapa? Nggak kelihatan laparnya. Jadi orang begitu mainin aja. Dia kan sedang mau mengakal-akali Allah, bukan dengan akal, tapi dengan mata. Mata itu disebut empirik. Ya, tolong dibagi ya. Ada pengetahuan fisik, empirik, lewat indera yang 6. Yang 5, 6 mah indera yang ini. Jomblo. Ada pengetahuan lewat akal, rasio. Dipikirkan baru ketahuan. Tidak terlihat oleh mata, tapi jelas terang di kepala. 10 tambah 100 berapa? 10 tambah 100 berapa? Ada yang jawab 10 soalnya. 10 tambah 10 tambah 10 berapa? Kelihatan nggak secara mata? Kok bisa jawab?
Karena antum punya akal. Itu disebut namanya kebenaran akliyah. Gampang? Ada kebenaran eksperimen. Beda gula sama madu, gimana cara bedain? Baca jurnal atau langsung coba? Langsung coba, buat jurnal sendiri. Sama-sama manis, tapi beda nggak rasanya? Manis jatuh cinta, manis minum madu, manis minum kopi, beda nggak? Beda. Makanya mas-mas ini pada hobi jatuh cinta. Puber yang ke-10 kalinya. Terus, ada kebenaran pengetahuan yang keempat. Kebenaran yang bukan empirik, bukan rasio, bukan eksperimen, tapi masuk kepada kebenaran spiritual. Dia mirip-mirip dengan yang ketiga, nggak dicoba, nggak ketahuan. Yang ini yang nyobanya beda. Yang ketiga tadi, percobaannya percobaan empirik. Dicoba dulu dengan lidah, baru ketahuan beda madu dengan gula. Kalau yang ada atau tidak, bergetar atau tidak, yang sudah pernah belajar zikir dengan seorang guru syekh, pasti pernah kolbunya bergetar. Allah disebut. Atau bergetar disebut nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nanti ada masa antum semua saya riwayatkan hadis talqin zikir. Saya dapat dari guru dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kita turunkan ke antum semua. Insya. Ya, yang penting ngajinya istiqomah dulu. Dimanapun tempatnya. Insya Allah. Biar zikir kita nyambung juga dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak nyambung dengan toko buku, nyambungnya sama Google, kan lucu.